istilah itu kan. Ini apa? Memang lagi disosialisasikan supaya ya kita benar-benar menghayati Pancasila itu, bagaimana bernegara dan sebagainya itu kan ya, tentang keberagaman. Nah, semuanya kan memang lewat seni budaya yang paling apa tepat, dan juga kalau lewat seni budaya itu kan kita tidak perang toh. Tapi dengan keindahan ya, dengan rasa itu kan yang diutamakan itu. Sehingga kalau kita itu masuk kemana-mana dengan etika, dengan keindahan itu kan ya fine-fine ya. Dengan siapapun bergaul juga enak ya. Ya kalau kita baca sejarah kan dulu salah satu apa, Sunan Kalijogo itu menyebarkan agama Islam kan dengan wayang kulit. Iya kan? Karawitan. Sering mencari wayang kulit kan? Nah, wayang kulit itu kalau kita lacak asalnya kan dari India, Hindu. Tapi di Jawa karena ahlinya maestro-maestro budaya Jawa, termasuk waktu itu kan Sunan Kalijogo menggunakan wayang kulit ini untuk masuk ke masyarakat. Sehingga misalnya ada jimat Kalipusodo itu kan istilahnya kalimat syahadat, itu kan juga karena kreativitasnya orang Islam. Jadi bisa diterima masyarakat di Jawa ini khususnya. Kalau di Hindu ya nggak ada, ya kan? Nah, semacam itu. Kemudian di Jawa, Sri Kandi itu jadi prajurit perempuan. Aslinya di Hindu Sri Kandi itu transgender, dia punya dua kemaluan. Nah, makanya kalau kita nggak belajar, gimana mau tahu, benar nggak? Tetapi indahnya di Nusantara ini bahwa pengaruh dari luar itu bisa masuk, itu ya kemudian bisa diterima masyarakat dengan baik gitu. Nah, kok wingono isu cari wayang kulit ini itu ini. Itu kan saya rada. Kalau tidak ada kepentingan gitu jadi susah. Betul. Karena mereka nggak mau belajar sejarah, ya kan? Candi-candi itu yang bangun siapa? Betul. Nenek moyang kita toh. Borobudur itu Buddhis jelas, karena itu kalau kita bicara tentang Buddha itu kan ada makna-maknanya. Kemudian Prambanan itu sekarang lagi diusulkan sudah di ACC untuk Indonesia menjadi pusat untuk pusat apa namanya? Kayak kalau Buddhis di Borobudur itu kan pusatnya agama Buddha. Jadi mereka mengadakan aktivitas keagamaan di sana. Itu kan pusat sedunia kan itu sudah mulai. Nah, Prambanan mau dijadikan yang Hindu. Ini sudah dari pariwisata dan sebagainya sudah ada responnya, ada apa perhatian khusus itu kan nenek moyangnya siapa? Gitu. Betul, Makanya saya kalau menyebar ke teman-teman itu ya, kalau kita mau salam budaya ya nganggo pose-pose sing kita punya. Betul. Bahasa dengan ini kan kalau kita belajar nari kan ada mudra-mudra ini. Kalau mau tahu lihat di candi-candi pasti ada. Ini semuanya. Sikap jari. Ya, itu disebut mudra dalam bahasa Sanskerta. Kemudian saya kayak belajar dari India juga, jadi saya belajar tentang bermacam-macam mudra itu. Ada ini ya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi banyak sekali. Ada ini, kemudian ada lagi yang kombinasi, misalnya ini merak, ini marsya, ikan, masih banyak lagi. Ya. Nah, itu saya lagi penelitian memang banyak belum selesai. Jagonya mudra itu dari India. Waktu kemarin kan kalau di anak-anak ini senang itu kan nyebut saya kan yang DNT ya, yang DNT gitu kan seringnya. Ada yang manggil saya Mas Eyang, ada yang gitu. Nah, saya lagi penelitian mudra itu pada waktu saya belajar opera Cina, itu Cina itu mudranya juga dari Buddhis. Saya kan ketemu dengan salah satu peneliti di Cina sana tentang Melan Fang. Melan Fang itu tokoh legendaris di Tiongkok, cross gender, jadi laki-laki yang menarikan wanita. Itu sampai ada museumnya, pemerintah membangunkan museum, dia kan sudah almarhum ya. Itu sangat terkenal di
Tiongkok. Jadi kalau orang-orang Cina tanya Milan, orang pasti tahu. Nah itu peran serta pemerintah itu memang penting sih. Kalau misalnya seperti di Cina cross gender pun ada penghargaannya. Nah di Indonesia yang belum. Di Jepang sangat. Makanya kalau orang-orang yang nggak tahu memang ini menjauh ya, masih dangkal banget pengetahuannya. Seperti sekarang laki-laki menari wanita, wanita menari laki-laki dipermasalahkan. Ini konteksnya budaya kok, dikaitkan dengan LGBT, dengan itu, goblok itu setengah mati. Saya selalu ngomong kalau di dalam seminar, belajar dan belajar. Coba kita di Jepang baca di Google, kabuki, kesenian kabuki, sampai detik ini masih hidup dan disupport pemerintahnya dan penontonnya masih luar biasa. Itu semua pemainnya laki-laki. Kayak lo itu di Jepang sampai, karena saya pernah belajar ke sana. Tahun 2000 saya belajar ke sana. Kemudian ada lagi teater yang semua pemainnya perempuan di Jepang, namanya Takarasuka. Itu juga gitu. Tidak ada tuh di demo-demo nih jadi transgender, jadi enggak ada. Nah itu negara-negara maju itu kan harus ditiru ya. Jepang itu modelnya seperti apa? Tapi dia dengan tradisi masih mugemi sekali. Upacara kimono adanya dipegang. Kalau Indonesia juga nggak menghormati. Iya, nggak menghargai adatnya sendiri. Senangannya niru-niru, enggak. Nah kita ini seniman lewat budaya kita menjelaskan hal itu. Betul sekali, setuju menikah. Ya, iya. Jadi paham radikal itu kita pelan-pelan ini Mas Didi. Saya kan dari kota Sidoarjo, Pemda Sidoarjo sendiri itu kan kota santri ya. Dalam memasuki dengan budaya itu pelan-pelan lewat kesenian Islami seperti Hadra yang kemarin akhirnya berhasil berkolaborasi dengan Pemda menerima mengenai Pokoso itu ada di Sidoarjo Mas Didi. Nah, terus pemahaman mengenai seni berbusana tari di dalam Keraton Solo dan Jogja itu kan tidak boleh dirubah pakemnya seperti ngagem menapa menika standar. Kalau kita ini Islam mungkin anak-anak ini ada pemahaman yang kita harus masuk pelan-pelan, akhirnya mereka sadar dan mengerti dengan budaya kita. Itu betapa sulitnya. Injih, termasuk mengertikan kepada bapak ibu mereka. Nah ini ada ini tadi gangguan, masih di toilet, ditelepon sama ibunya, begini bla bla. Teruskan langkahmu, saya bilang kita mau ketemu dengan tokoh besar seni budaya Mas Didi. Nanti dengarkan nasihatmu, kalau kamu ingin sukses sudah nggak usah didengarkan dulu ibumu, saya gitu. Ini karena apa? Tidak boleh lepas hijab. Padahal anak ini sudah kemarin untuk tingkat nasional juga pernah juara waktu di Taman Mini. Sedangkan adik-adiknya yang juara 3 kemarin yang Mas Didi nilai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Didi. Kemarin anak